dibuat dengan cara elektrolisis leburan NaCl, prosesnya disebut GONS, menambah 58% CaCl2 dan Kf pada elektrolisis lelehan NaCl. Tujuan penambahan untuk menurunkan titik lebur NaCl hingga mencapai 550 derajat Celcius seperti pada gambar berikut. Cara pembuatan magnesium. 1. Logam magnesium dapat diperoleh dengan cara mengelektrolisis lelehan. 2. Dalam industri, magnesium dibuat dari air laut melalui tahap-tahap. Mula-mula, air dicampur dengan kapur CaO sehingga magnesium mengendap sebagai magnesium. 3. Adapun CaO dibuat dari batu kapur atau kulit kerang melalui pemanasan. 4. Endapan magnesium hidrosida yang terbentuk disaring kemudian direaksikan dengan larutan asam klorida pekat. Selanjutnya, larutan diuapkan sehingga diperoleh kristal magnesium klorida MgCl2. Kristal itu kemudian dicairkan dengan dielektrolisis. Selanjutnya, pemurnian atau cara pembuatan silikon. Cara pemurnian atau pembuatan fosfor. Pelimpahan unsur periode ketiga. Yang pertama, natrium. Natrium adalah logam reaktif yang lunak, keperakan, dan seperti lilin, yang termasuk ke logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam atau terutama halite. Dia sangat reaktif, apinya berwarna kuning, bereoksidasi dalam udara dan bereaksi kuat dengan air, sehingga harus disimpan dalam minyak karena sangat reaktif. Natrium hampir tidak pernah ditemukan dalam bentuk unsur murni. Natrium banyak ditemukan di bintang-bintang, garis D pada spektrum matahari sangat jelas. Natrium juga merupakan elemen terbanyak keempat di bumi, terkandung sebanyak 2,6% di kerak bumi. Unsur ini merupakan unsur terbanyak dalam grup logam alkali. Dalam senyawa NaNO3, sodium nitrate, dan NaCl, natrium klorida. Yang kedua, magnesium. Magnesium adalah elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berat kulit bumi, serta merupakan unsur terlarut ketiga terbanyak pada air laut. Logam alkali tanah ini terutama digunakan sebagai alat campuran atau alloy untuk membuat campuran aluminium magnesium yang sering disebut magnalium atau magnelium, seperti dalam senyawa di bawah ini. Yang ketiga, aluminium. Aluminium digunakan dalam banyak hal. Kebanyakan darinya digunakan dalam kabel bertegangan tinggi. Juga secara luas digunakan dalam bingkai jendela dan badan pesawat terbang. Ditemukan di rumah sebagai panci, botol minuman ringan, tutup botol, susu, dan sebagainya. Aluminium juga digunakan untuk melapisi lampu mobil dan compact disc dalam senyawa seperti berikut. Keempat, fosfor. Fosfor ialah zat yang dapat berpendar karena mengalami fosforescence atau pendaran yang terjadi walaupun sumber pengeksitasinya telah disingkirkan. Fosfor berupa berbagai jenis senyawa logam transisi atau senyawa tanah langka seperti zinc sulfida atau ZNS yang ditambah tembaga atau perak dan zinc silikat atau Zn2SiO4 yang dicampur dengan mangan. Kegunaan fosfor yang paling umum ialah pada tabung sinar katoda atau CRT
dan lampu fluoresen. Sementara fosfor dapat ditemukan pula pada berbagai jenis mainan yang dapat berpendar dalam gelap atau glow in the dark. Yang kelima, sulfur. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral sulfit atau sulfat. Ia adalah unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam 2 asam amino. Penggunaan komersilnya terutama dalam fertilizer, namun juga dalam bubuk mesiu, korek api, insektisida, dan fungisida. Yang keenam, klorin. Dalam bentuk ion klorida, unsur ini adalah pembentuk garam dan senyawa lain yang tersedia di alam dalam jumlah yang sangat berlimpah dan diperlukan untuk pembentukan hampir semua bentuk kehidupan, termasuk manusia. Dalam bentuk gas, klorin berwarna kuning kehijauan dan sangat beracun. Dalam bentuk cair atau padat, klor sering digunakan sebagai oksidan, pemutih, atau desinfektan. Yang ketujuh, silikon. Biasanya dalam bentuk silikon dioksida atau silika dan silikat. Silikon sering digunakan untuk membuat serat optik dan dalam operasi plastik. Digunakan untuk mengisi bagian tubuh pasien dalam bentuk silikon atau dalam senyawa seperti berikut. Yang kedelapan atau terakhir, argon. Argon adalah gas paling umum ketiga dalam atmosfer bumi dengan kadar 0,93%, menjadikannya lebih melimpah daripada karbon dioksida. Hampir semua argon adalah radiogenik. Sifat unsur periode ketiga. Yang pertama, sifat umum, yaitu jari-jari atom. Ketika nomor atom atau unsur pada periode ketiga meningkat, jari-jari atom menurun. Yang kedua, energitivitas. Ketika nomor atom atau unsur-unsur pada periode ketiga meningkat, elektronegativitas meningkat. Yang ketiga, energi ionisasi. Ketika nomor atom atau unsur-unsur pada periode ketiga meningkat, jumlah energi diperlukan untuk melepas elektronnya. Energi ionisasi meningkat. Yang keempat, titik didih dan titik lebur. Berdasarkan tabel di atas, telah diketahui bahwa unsur Na, Mg, Al, Si, Ps berwujud padat pada suhu kamar karena unsur-unsur tersebut memiliki harga titik lebur dan titik didih di atas suhu ruangan di atas 25 derajat Celcius, sedangkan unsur Cl berwujud gas karena memiliki titik lebur dan titik didih di bawah suhu ruangan. Yang kedua, sifat logam dan non-logam. Unsur-unsur periode ketiga seperti Na, Mg, dan Al merupakan unsur logam, sedangkan unsur-unsur P, S, dan Cl merupakan unsur non-logam. Adapun Si merupakan unsur yang memiliki sifat peralihan antara unsur logam dan non-logam, sehingga disebut unsur metalloid atau semilogam. Yang ketiga, sifat produksi dan pengoksidasi dapat dipaparkan dari kiri ke kanan. Unsur periode ketiga memiliki harga potensial produksi 5 standar yang semakin positif, sehingga sifat produksinya semakin berkurang dan sifat pengoksidasinya semakin bertambah. Yang keempat, sifat basa. Dari kiri ke kanan, unsur periode ketiga memiliki harga ionisasi yang semakin besar, sehingga semakin sukar melepas elektron. Penyebabnya elektron dari unsur tersebut kurang tertarik ke arah atau oksigen, sehingga kecenderungan untuk membentuk ion OH menjadi berkurang. Yang kelima, sifat-sifat senyawa. Berdasarkan tabel tersebut, Anda dapat mengetahui bahwa dari kiri ke kanan, jumlah elektron valensi semakin banyak, sedangkan jumlah kulitnya tetap. Akibatnya, jari-jari atom semakin kecil, sehingga semakin sukar melepaskan elektron atau ionisasinya semakin besar.